Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Oktaviani Fitria dengan NPM 36, Prodi D4 Kebidanan angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai tanda bahaya kehamilan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda bahaya kehamilan, yaitu tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang bisa terjadi selama kehamilan. Apabila tidak terdeteksi, bisa menyebabkan kematian ibu. Nah, yang pertama ada pendarahan, di mana pendarahan terjadi pada awal kehamilan, kemungkinan itu merupakan keguguran atau abortus. Kemudian ada hamil anggur, yaitu atau mola hidatidosa. Lalu ada hamil yang di luar kandungan atau yang disebut dengan hamil ektopik. Nah, pendarahan tidak normal pada kehamilan lanjut usia bisa berarti plasenta yang menutupi jalan lahir atau plasenta previa. Lalu yang kedua ada sakit kepala yang hebat, di mana sakit kepala yang hebat ini dan tidak bisa dihilangkan dengan istirahat merupakan gejala dari preeklamsi atau keracunan kehamilan. Lalu, nah yang selanjutnya ada bengkak pada muka dan tangan, di mana bengkak ini dapat menunjukkan tanda bahaya apabila tidak hilang setelah diistirahatkan. Lalu ada bayi bergerak kurang dari seperti biasanya, di mana gerakan janin akan terasa pada bulan kelima, atau sebagian ibu merasakan gerakan janin lebih awal. Nah, bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 3 jam. Jadi bayi itu harus bergeraknya itu 3 jam dalam 3 kali. Nah, lalu ada muntah yang terus dan tidak mau makan, di mana ini juga merupakan gejala tanda bahaya kehamilan. Nah, muntah yang lebih dari 6 kali itu yang dapat menyebabkan keadaan umumnya itu menjadi pucat, kemudian ibunya juga lemas dan tidak dapat beraktivitas karena dapat mengakibatkan dehidrasi. Lalu air ketuban keluar sebelum waktunya, itu juga merupakan tanda bahaya selama kehamilan. Nah, keluarnya cairan berupa air-air dari vagina setelah usia kehamilan 22 minggu ini dapat mengakibatkan infeksi pada selaput dan menyeliputi janin. Nah, lalu yang terakhir itu ada demam tinggi, di mana demam tinggi yang lebih dari 37,5 derajat Celcius ini dapat mengakibatkan kejang pada ibu hamil. Nah, jika ibu hamil merasakan dari salah satu yang tadi saya sudah sampaikan, maka ibu hamil harus segera datang ke petugas kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola hidup bersih dan sehat pada ibu hamil. Sedikit saya akan menjelaskan apa sih pola hidup bersih dan sehat itu, yaitu suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan, antara lain makanan dan olahraga. Karena khususnya pada wanita hamil, pola hidup bersih dan sehat itu sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Nah, lalu ada makanan yang dibutuhkan pada tiap trimester, yaitu ada vitamin A, contohnya wortel, kemudian telur, lalu ada brokoli, pepaya, dan ikan. Lalu ada vitamin B, contohnya yaitu alpukat, daging sapi, dan daging ayam. Lalu ada vitamin D, contohnya yaitu kuning telur, lalu ada udang, lalu ada susu. Nah, untuk contoh vitamin E itu yaitu susu, sayuran hijau, lalu ada yogurt dan kacang-kacangan. Lalu ada zat besi, contohnya yaitu sayuran hijau, lalu kacang merah, dan hati ayam. Lalu ada olahraga yang dianjurkan pada tiap trimester. Yang pertama ada trimester 1, yaitu olahraga yang dianjurkannya itu adalah senam hamil, kemudian jalan-jalan pagi, jalan santai, lalu ada senam kegel. Yang kedua ada olahraga untuk trimester 2, yaitu jalan pagi atau jalan-jalan santai, lalu ada berenang dan juga yoga. Lalu untuk olahraga untuk trimester 3, yaitu ada yoga dan jalan pagi, jalannya itu santai. Nah, lalu ada makanan yang tidak dianjurkan pada ibu hamil, yaitu alkohol, kemudian kopi, lalu teh, dan makanan yang mengandung MSG atau jamu. Nah, makanan pedas, asam, dan makanan yang siap saji. Lalu ada kegiatan yang tidak boleh dianjurkan pada ibu hamil. Yang pertama ada stres, kemudian olahraga yang sangat berlebih karena kecapean,
Lalu memakai pakaian yang ketat, karena pada khususnya ibu hamil itu harus memakai pakaian yang longgar, jadi jangan terlalu ketat. Lalu jangan memakai sepatu high heels karena akan menyebabkan kakinya itu pegal. Nah, mungkin itu saja dari pola hidup bersih dan sehat pada ibu hamil. Jadi mari kita lakukan perilaku hidup bersih dan sehat sejak saat ini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan informasi mengenai senam hamil. Nah, senam hamil ini merupakan guna untuk mempertahankan dan menguatkan keelastisan dinding perut, kemudian ligamen-ligamen dan otot perut yang berhubungan dengan proses persalinan. Nah, adapun tujuan khususnya yaitu memperkuat otot-otot perut, kemudian ligamen-ligamen, dan untuk kelenturan persendian selama proses persalinan. Nah, lalu ada manfaat dari senam hamil, yaitu relaksasi, kemudian kebugaran panggul atau yang disebut dengan Kegel, lalu ada memperkuat kelenturan otot, dan teknik untuk pernapasan. Lalu ada syarat untuk mengikuti senam hamil. Yang pertama harus dilakukan dulu pemeriksaan kepada dokter atau bidan. Lalu yang kedua ada latihan ini dilakukan ketika usia kehamilan mencapai 22 minggu. Lalu senam ini harus dilakukan secara teratur dan disiplin. Lalu dilakukannya itu di rumah sakit atau di rumah bersalin yang sudah ada pemimpin atau instruktur senam hamil. Lalu kapan kita harus berhenti senam hamil? Yang pertama itu timbul rasa nyeri, terutama nyeri pada dada, kemudian nyeri kepala dan nyeri pada persendian. Yang kedua itu mual muntah yang menetap, kemudian ada timbulnya kontraksi rahim yang lebih sering dengan interval 140 kali per menit, kemudian kesulitan berjalan, lalu pembengkakan yang menyeluruh, dan aktivitas janin yang berkurang. Nah, selanjutnya ada gerakan senam hamil. Nah, untuk melihat gerakan senam hamil itu banyak ya, bisa dilihat di YouTube juga banyak untuk melihat gerakan senam hamil ini. Nah, yang pertama itu duduk dengan posisi kedua lutut itu diluruskan ke depan, kemudian tubuh bersandar pada kedua tangan, lalu yang diletakkan di belakang bokong. Nah, pertama tegakkan kedua telapak kaki hingga lutut menekan kasur. Kemudian tundukkan telapak kaki beserta jari-jarinya, ulangi gerakan selama beberapa kali. Nah, yang kedua yaitu kedua telapak kaki digerakkan turun ke arah bawah, ke samping, dan ditegakkan lagi. Ulangi gerakan ini sama beberapa kali. Nah, yang kedua itu meletakkan tubuh di kasur atau matras. Diam posisi terlentang menggunakan bantal, kemudian letakkan tangan di samping tubuh, lalu angkat panggul sedikit dan kerutkan bokong hingga posisi terlepas dari kasur. Kemudian setelah bokong sampai di bawah, dengan sempurna ulangi sebanyak 6 kali setiap malam sebelum tidur. Nah, lalu yang ketiga itu tidurlah terlentang di atas kasur atau matras, gunakan bantal untuk menjaga kepala, lalu tekuk kedua lutut hingga pada betis membentuk sudut 45 derajat. Nah, kedua tangan berada di samping tubuh, tundukkan kepala, arahkan dagu ke leher, dan kerutkan bokong ke dalam sehingga terangkat dari kasur. Lalu yang keempat yaitu posisi tubuh seperti akan merangkak. Nah, letakkan kedua tangan selebar bahu yang ditekankan di kasur atau matras, sedangkan kedua lutut sejajar dengan panggul. Nah, arahkan kepala ke depan dan tubuh yang sejajar dengan matras. Nah, tundukkan kepala, lengkungkan punggung, dan kempiskan perut hingga punggung melengkung ke atas dalam posisi ini. Nah, bokong tarik ke atas, lalu kemudian lemaskan tubuh dan kepala serta luruskan punggung kembali seperti semula. Nah, lalu yang kelima itu dengan posisi berdiri dengan postur tubuh dan kencangkan otot perut. Posisi kaki terbuka selebar 20 cm. Lalu luruskan dengan pandangan ke depan, luruskan kedua tangan jika telah memasuki kehamilan trimester 3. Lalu yang terakhir itu yang terakhir yaitu pertama itu duduk bersila. Letakkan kedua tangan di bagian dada dengan siku yang lemas. Yang kedua, tarik dan keluarkan napas dari mulut sebanyak
3 kali. Lalu tarik napas dengan mulut terbuka secara biasa dan keluarkan napas hingga keluar bunyi seperti seguhan sebanyak 3 kali. Lakukan sebanyak 3 kali ya. Lalu tarik napas dengan mulut terbuka, tahan hingga hitungan ke-10, kemudian keluarkan napas. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Nah, lalu ada indikasi untuk menghentikan senam hamil. Tadi sudah dijelaskan sebelum menjelaskan gerakan hamil. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan informasi mengenai kebersihan pada ibu hamil. Nah, kebersihan ibu hamil atau personal hygiene ini merupakan suatu keharusan untuk ibu hamil untuk mencegah infeksi dari badan yang kotor untuk menyimpan kuman yang sangat banyak. Lalu ada tujuan dari personal hygiene. Yang pertama, memelihara kebersihan diri, kemudian menjauhkan dari penyakit atau infeksi, dan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, lalu ada manfaatnya. Nah, manfaat dari personal hygiene ini yaitu supaya ibu merasa lebih nyaman, kemudian mencegah infeksi dari banyak masuknya kuman selama kehamilan. Nah, lalu ada macam-macam dari personal hygiene atau kebersihan pada ibu hamil. Nah, yang pertama itu ada cuci tangan. Nah, cuci tangannya bisa dilihat seperti ini. Nah, sekarang akan cuci tangan. Pertama kita sing-singkan dulu kedua lengan bajunya. Lalu buka keran, basahi tangan. Kemudian ambil sabun. Kemudian digosok-gosok selama 10 kali. Kemudian punggungnya, dua-duanya. Kemudian sela-selanya, kemudian buku-bukunya selama 10 kali semuanya. Kemudian ibu jari selama 10 kali, dan kuku. Kemudian keringkan. Nah, selanjutnya yaitu kebersihan mulut atau menggosok gigi. Menggosok gigi yang benar itu yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Nah, jangan lupa juga untuk memeriksa kesehatan giginya ke fasilitas kesehatan selama kehamilan. Lalu ada mandi. Nah, mandi itu dalam sehari minimal 2 kali, serta kebersihan rambutnya juga harus terjaga ya, minimal 2-3 kali dalam seminggu. Lalu kita harus mengganti pakaian, minimal sehabis mandi kita harus langsung mengganti pakaian supaya kuman yang nempel di baju itu tidak banyak menempel di badan. Lalu ada kebersihan payudara dan kebersihan untuk kemaluan. Nah, di mana pada saat membersihkan kemaluan atau payudara itu bisa dilakukan pada saat proses mandi, dan atau ketika kalau untuk buang air kecil atau buang air besar harus segera dibersihkan untuk kebersihan kemaluannya, serta setelah itu harus dielap pakai kain yang bersih atau menggunakan tisu. Mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.